Hai Sobat Ujung Malam, kembali lagi bersama aku, Ata, yang bakal nemenin kalian serta memberikan informasi seputar misteri, kejadian seram, dan fenomena unik yang ada di dunia ini. Kalau kalian mampir ke channel ini, pasti kalian adalah pencinta film horor. Dan tentu tidak asing dong dengan judul film The Exorcism of Emily Rose. Kalau belum tahu, film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Emily Rose yang mengalami gejala kesurupan seperti epilepsi dan berbicara dalam bahasa yang aneh. Gadis tersebut pada akhirnya tidak bisa diselamatkan dan selang beberapa tahun, pastor yang waktu itu berusaha mengusir setan dari tubuh Emily akhirnya divonis bersalah. Ternyata plot film ini terinspirasi dari kisah nyata loh. So, daripada penasaran, siapkan mental kalian, jangan tengok kanan kiri, kita mulai ceritanya. Kali ini kita bakal bahas kisah Anneliese Michel yang tragis dan juga bikin miris. Kisah ini memiliki kemiripan dengan Candace Newmaker kemarin, karena sama-sama melibatkan gadis yang harus menderita sebelum ajalnya. Anneliese merupakan seorang warga negara Jerman, tepatnya di negara bagian Bavaria. Anneliese ini tumbuh sebagai anak-anak pada umumnya, dan dia orangnya religius banget. Cuma di tahun 1968, sekitar umur 16-17 tahun, Anneliese mulai mengalami gejala yang aneh pada tubuhnya. Tiba-tiba dia ayan dan divonis menderita epilepsi lobus temporal, yakni gangguan otak bagian depan. Lalu berobatlah Anneliese ke dokter selama bertahun-tahun. Tetapi hal ini tidak membuat penyakitnya membaik. Di tahun 1970, Anneliese mengaku mulai melihat sosok-sosok mengerikan seperti iblis yang meneriaki dia buat pergi ke neraka. 3 tahun setelahnya, yakni ketika dia baru masuk kuliah, keadaan Anneliese terus memburuk. Gak hanya mengalami halusinasi, Anneliese juga melakukan hal seperti menghindari gambar Yesus dan tidak mau meminum air suci. Beberapa bulan setelahnya, Anneliese juga melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti squat jump sekitar 400 kali tiap hari dan berperilaku layaknya anjing selama 2 hari. Pokoknya hal-hal gila deh. Karena ini, orang tua Anneliese meminta bantuan pastor untuk melakukan ritual pengusiran setan pada anak perempuan mereka. Permintaan mereka sempat ditolak beberapa kali. Tetapi akhirnya seorang pastor bernama Ernst Alt percaya kalau Anneliese berada dalam pengaruh roh jahat. Akhirnya bersama pastor lain yakni Arnold Rens, Alt pergi ke rumah Anneliese untuk melakukan ritual pengusiran setan. Mendengar kata ritual mungkin kesannya kayak mereka melakukannya 1-2 kali ya. Tapi itu salah kalau kalian berpikir seperti itu. Karena kedua pastor ini 67 kali melakukan pengusiran setan selama 10 bulan. Dan ritual-ritual ini bisa dibilang sangat melelahkan, terlebih buat Anneliese sendiri. Di salah satu kesempatan ketika Anneliese kerasukan, dari mulutnya keluar ucapan bahwa dia dirasuki oleh arwah Lucifer, Hitler, Yudas Iskariot, Cain, Nero, dan pastor bernama Fleischmann yang berasal dari Bavaria juga. Kehadiran roh jahat ini membuat Anneliese makin gila tiap harinya. Untuk kalian yang kepo, sebenarnya ritual pengusiran setannya kayak apa? Ada rekaman suaranya di YouTube yang bisa kamu dengar dan tentu saja pasti bikin merinding. Ritual demi ritual tidak membuat Anneliese makin sehat. Malahan, tulang maupun otot di kaki dan tangan dia jadi rusak gara-gara terlalu lama berdoa sambil berlutut. Dia juga menolak makanan yang diberi oleh orang tua dan para pastor untuk menyingkirkan pengaruh roh jahat. Untuk bertahan hidup, Anneliese justru memakan laba-laba yang ada di rumahnya dan meminum air seninya sendiri. Ini emang udah di luar nalar banget ya guys. Setelah puasa berbulan-bulan lamanya, badan Anneliese jadi kurus dan tidak berdaya. Dia pun mengembuskan napas terakhirnya pada 1 Juli 1976 saat berusia 23 tahun. Kata-kata terakhirnya sebelum meninggal karena kekurangan nutrisi adalah, "Ibu, aku takut." Sebelum lanjut ke nasib pastor dan orang tua Anneliese,
kita perlu berpikir sedikit tentang apa yang dialami oleh gadis ini. Banyak yang bilang kalau dia sebenarnya tidak benar-benar kerasukan dan cuma mengalami gangguan mental yang tidak benar-benar dirawat oleh psikolog. Salah satu alasannya tentu karena Anneliese sendiri benar-benar merasa dia memang dirasuki oleh roh halus. Dan memang benar, selama proses pengusiran roh bersama kedua pastor ini, Anneliese tidak pernah mendapatkan perawatan medis sekalipun. Kematian Anneliese pun jadi berita besar di Jerman. Dan karenanya, pengadilan Jerman jadi turun tangan. Pada tahun 1987, kedua pastor Anneliese dikenai pasal penelantaran sampai meninggal. Mereka pun divonis hukuman 6 bulan penjara dan 3 tahun masa percobaan. Sementara itu, orang tua Anneliese tidak dikenai hukuman apapun karena mereka dianggap sudah terlalu menderita. Ya, siapa juga ya yang mau kehilangan anaknya dalam keadaan yang seperti itu kan? Beberapa tahun setelahnya, kuburan Anneliese digali untuk ditaruh ke tempat yang lebih layak. Sampai sekarang kuburan ini bisa kamu temukan kalau kamu jalan-jalan ke Jerman. Karena kasus Anneliese juga lah, ritual pengusiran setan juga makin ketat. Dan pihak gereja di sana disuruh untuk melakukan praktik yang lebih medis terlebih dahulu, seperti menghubungi psikolog. Siapa yang tahu ya, ternyata kisah dari seorang wanita bisa mengubah sistem organisasi agama secara keseluruhan. Kita doakan saja ya supaya arwah Anneliese tenang dan damai di sana, juga keluarga dan orang-orang yang terlibat dalam kejadian tragis itu diberi kedamaian. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video lainnya dari channel Ujung Malam. See you in another videos.